Negeri Pembina. Saya Yasmini dari SMK Negeri 1 Serumah. Saya Min Sahiri dari SMK Negeri 1 Serumah. Kami bertiga calon guru penggerak Angkatan 9 tahun 2023 asal Provinsi Bengkulu akan melakukan praktik coaching demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Yasmini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Baiklah Ibu Yasmini, pada hari ini kita Ibu Yasmini akan melakukan coaching dengan Pak Menteri. Sebelum melakukan coaching, saya sebagai experter akan melakukan pemanasan yang akan sudah dilakukan coaching bersama Pak Menteri berdasarkan prinsip penilaian Indonesia. Jadi penilaian seperti aktif, kemudian memberikan pesan yang berkobor, kemudian menggali masalah-masalah, memberikan solusi dan langkah-langkah dalam penilaian bersama. Baiklah dari sini saya akan melanjutkan beberapa pertanyaan sebelum kita ini dan baiklah untuk pertanyaan pertama, dari coaching yang akan dilakukan, kompetensi apa yang akan digunakan? Baiklah untuk coaching pada hari ini, kompetensi yang kita akan gunakan adalah yang pertama menggunakan aktif, kemudian yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan berbobot dan kemudian yang kedua itu apa potensi secara spesifik apa yang akan kita dalam observasi. Untuk yang potensi spesifik saya dalam potensi akan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai alutsista. Jadi ada indikator pertanyaan dan tidak pengembangan. Indikator yang akan sampai dalam studi ini adalah bagaimana saya bisa mengikuti saya ini dalam menentukan langkah-langkah untuk mencari solusi atas permasalahan yang beliau hadapi. Ya. Terima kasih. Kebetulan saya mempunyai data yang itu di kelas saya itu ada beberapa siswa, ya. Kadang-kadang mengirim surat sakit, besok sekolah. Besok lagi ngirim surat izin, lagi sekolah. Jadi saya merasa agak curiga dengan surat izin mereka, apakah surat sakit benar atau hanya surat pulang. Itu permasalahan. Dari pembicaraan ini nanti, saya berharap saya menemukan solusi atau langkah-langkah bagaimana mengatasi beberapa persoalan tersebut dalam kelas saya. Baiklah Pak Bin, nanti kalau kita lihat dari pengalaman Pak Bin, permasalahan ini dari 34 siswa itu sebenarnya hanya kita akan berubah. Jadi sebenarnya yang
supaya masalah ini sedikit. Jadi rasa itu karena saya level ada berada di level 8. Saya berharap setelah saya menemukan masalah serta ada solusi dan langkah-langkahnya nanti, saya berharap siswa saya ini level semua, jadi semuanya rajin sekolah. Jadi secara umum semuanya ranking ya Pak Bija, tidak ada permasalahan dan katakanlah apalagi seperti yang sesuai. Baiklah Pak Min. Nah, dari melihat permasalahan Ketika saya menghadapi sesuatu, saya pikir langkah-langkah yang paling tepat itu tentu saja kita harus bekerja sama dengan orang tua. Ya. Mungkin saya akan yang pertama memanggil orang tua, ya, memanggil orang tua dan merencanakan pertemuannya, ya. Kemudian setelah orang tuanya datang, mungkin saya akan meminta bantuan sama guru BK dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, nanti orang tua ini anaknya kita hadirkan, barulah kita cari solusi kenapa siswa ini sering memiliki berat sakit. Mungkin dengan kehadiran orang tuanya nanti kita bisa memecahkan masalah anak itu. Apakah dia benar-benar sakit, ataukah memang kirim surat itu tidak sampai ke sekolah. Ya. Oh ya, jadi ya Pak Bija berkolaborasi dengan orang tua dan BK. Ya. Pak Min akan mengundang orang tua seperti itu ya Pak Bija. Dan nanti benar-benar kita tahu informasi yang akurat. Sebenarnya anak ini apakah memang benar-benar izin sakit atau kekurangan yang lain sebagainya. Nanti pelaksanaan dari langkah Pak Min itu kan jadi apakah ada mitra lain selain BK dan orang tua dan saya Karena di kelas saya kejuruan manajemen perkantoran dan lain bisnis, tentu saja saya meminta bantuan mungkin yang lebih tepat itu adalah kepala kejuruannya. Mungkin saya minta bantuan dengan Ibu Rosmeli karena beliau adalah kejuruan. takutnya ya. Takutnya. Sehingga nanti kolaborasi ini lebih kuat ya Pak Bija, sehingga banyak dimasukkan yang bisa dijadikan temuan untuk melakukan langkah-langkah tersebut. Baiklah Pak Min. Nah, yang terakhir dari percakapan ini apa yang menjadi Mungkin saya akan segera melaksanakannya karena mungkin saya jadi saya akan segera melaksanakannya supaya siswa saya ini benar-benar sekolah dengan rajin, ya, tidak mengirim surat yang tidak dikasih orang tuanya. Jadi akan segera saya lakukan dengan bertanggung jawab. Jadi Pak Min langsung melakukan langkah-langkah Iya, yang sudah iya. memberikannya Pak Bija. Sesuai dengan langkah-langkah tersebut. Iya, langsung merealisasikan dalam waktu bulan. Baiklah Pak Min, langkah itu kalau menurut saya pas, jadi sudah kolaborasi, terus kemudian melibatkan kapolda juga, pendidikan, itu sudah sangat biasa Pak Min sebagai wali kelas paginya. Jadi hari ini Pak Min sudah menemukan sendiri nih solusi atau langkah-langkah yang tadi menjadi masalah buat Pak Min gitu ya. Nah, jadi Pak Min sendiri sudah menemukan. Nah, saya mau bertanya sedikit Pak Min sebagai polisi juga. Jadi apa sih perasaan Pak Min setelah pembicaraan tadi? Alhamdulillah ya kalau di sini berjalan juga ini saya menemukan solusi ya bagaimana memecahkan langkah-langkah siswa yang bermasalah tersebut. Solusinya tadi sudah ditentukan dulu bersama dengan orang tuanya dan juga bersama dengan BK. Assalamualaikum
coach akan laksanakan dengan tanggung jawab dari rencana aksi tersebut. Ya, kompetensi apa lagi yang dikembangkan lebih baik lagi? Saya mau lebih fokus lagi di anak kita. Jadi akan melakukan lagi di sana, kemudian nanti kita penerapannya akan jauh lebih baik. Kemudian mungkin kita dulu bisa dapat kita hari ini, semoga apa yang telah dilakukan pada hari ini lebih nanti berkesan. Kemudian bisa dapat sudah selesai itu rasanya sudah cukup ya. Yang Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Min. Apa kabar hari ini Pak Min? Waalaikumsalam. Kabar sehat Bu. Ibu sendiri bagaimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat sehingga bisa bergabung dengan Pak Min hari ini. Jadi hari ini Pak Min mau melakukan coaching bersama Ibu Bibit ya. Iya Bu. Jadi kira-kira kompetensi apa yang Pak Min akan kembangkan dalam perbincangan dengan Ibu nanti? Kompetensi yang akan saya kembangkan dalam perbincangan ini nanti itu adalah masalah saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, kepada Ibu Wiwit. Kemudian saya juga bisa mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh Ibu Wiwit. Menggunakan secara aktif dan pertanyaan yang berbobot ya. Kalau spesifiknya kompetensinya yang bagaimana? Ini sama Bu. Saya akan menjadi mendengarkan aktif ya akan sampai Ibu Wiwit sehingga saya bisa memahaminya. Kemudian juga saya akan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi tetap di dua kompetensi itu yang akan Pak kembangkan di sini ya. Jadi kemudian Pak Min, ini contoh saya yang nantinya dari pembicaraan ini apa namanya? Indikator pencapaian yang dicapai nanti Bu, saya bisa menuntun atau membimbing Ibu Wiwit ini dalam menyelesaikan masalah, memberikan solusi atau langkah-langkah Ibu Wiwit menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pak Min ini Ya. menentukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan. Baiklah Pak Min, selamat melakukan coaching bersama Ibu Wiwit. Saya akhiri dulu observasi hari ini. Kita kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Min. Apa kabar? Waalaikumsalam. Kabar sehat. Ibu Wiwit sendiri bagaimana Bu Wiwit? Kabarnya Bu Wiwit? Kabarnya baik, luar biasa. Maaf Pak Min, saya sedikit mengganggu waktunya Pak Min. Kira-kira Pak Min ada waktu Pak Min? Ada bisa. Begini Pak Min, saya itu ingin sharing dengan Pak Min tentang permasalahan yang saya hadapi dalam sekolah saya Pak Min. Oh, boleh bisa. Saya ada waktu. Terima kasih Pak Min. Nah, Pak Min, harapan saya mendapatkan ide nantinya, kemudian mendapatkan solusi dalam permasalahan yang saya hadapi ini Pak Min. Oh gitu ya. Jadi Ibu Wiwit dari pembicaraan nanti ingin menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu Wiwit hadapi ya. Iya Pak Min. Kira-kira apa permasalahan yang terjadi sama Ibu Wiwit? Nah, begini Pak Min, permasalahannya itu di kelas saya itu ada murid yang jahil Pak Min. Ya. Kemudian murid ini juga suka mengganggu teman-temannya sehingga menimbulkan perkelahian di dalam kelas. Oh begitu masalahnya ya. Kira-kira Ibu Wiwit sudah mencari penyebabnya ya. Kenapa murid itu bisa berkelahi? Iya Pak Min, saya sudah memperhatikan mereka ini memang sebenarnya mungkin meminta perhatian yang lebih Pak. Begitu, dan mungkin ada kesadaran dalam diri mereka itu kurang sehingga nilai-nilai kebajikannya juga belum timbul seperti itu. Oh jadi permasalahan ini mereka ingin mencari perhatian ya. Iya. Dengan Ibu Wiwit ya. Dan apakah Ibu Wiwit sudah tahu faktor yang menyebabkan itu terjadi? Kenapa? Nah itu tadi Pak Min,
mereka ini sepertinya ingin minta perhatian lebih. Saya juga kemudian juga penanaman nilai-nilai kebajikan untuk saling menghargai sesama teman dan orang lain itu Pak Muin. Ibu Wiwit, kemudian seberapa besar harapan Ibu terhadap murid itu nantinya bisa berubah? Saya berharap saya ini memiliki sikap untuk saling menghargai, kemudian menghormati, sehingga tercipta lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Seperti itu Pak Muin. Ya, jadi Ibu Wiwit sudah tahu ya apa faktor penyebab masalahnya. Kira-kira apa kekuatan yang Ibu miliki untuk mengatasi masalah tersebut? Ya Pak, mungkin saya akan melakukan kata secara personal kepada murid saya ini, kemudian saya juga menanamkan nilai-nilai kebajikan baik dengan muridnya sendiri, kemudian saya juga akan melakukan kolaborasi bersama orang tua sehingga kami bisa membimbing anak supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Berarti ada komunikasi yang positif ya antara Ibu Wiwit dengan murid, luar biasa sekali ya. Langkah-langkah yang Ibu Wiwit itu sudah tepat menurut Ibu Wiwit ya. Mudah-mudahan bisa dilakukan ya. Setelah Ibu Wiwit melakukan langkah-langkah tersebut dan mampu menerapkannya, kira-kira harapan Ibu Wiwit terhadap siswa tersebut apa? Tentunya harapan saya ini memiliki kesadaran, mereka ini memiliki kesadaran intelijen, sehingga mereka tidak lagi bersifat jahil, kemudian tidak lagi memukul teman-temannya di kelas, kemudian membuat kegaduhan, sehingga mereka ini lebih menghargai dan menghormati teman-teman yang lain. Luar biasa sekali ya Ibu Wiwit ya. Langkah-langkah yang Ibu Wiwit rencanakan ya, kira-kira apa nih Ibu Wiwit bisa melakukan? Nah, untuk ini tentunya pasti di setiap ada kesempatan, kemudian mungkin di sela-sela jam istirahat, kemudian di sela kegiatan di luar belajar. Di sini juga untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian saya juga akan melakukan pendekatan secara personal tadi di waktu jam-jam istirahat tadi ya, di waktu senggang, kemudian tentunya di setiap ada kesempatan. Oh, jadi Ibu Wiwit akan melihat situasi dan kondisi ya dalam melakukannya. Ibu Wiwit, apakah komitmen terhadap rencana penyelesaian dari permasalahan ini? Apa komitmen Ibu Wiwit? Tentu saja saya akan melakukan secara terus-menerus, secara konsisten, kemudian sampai murid-murid saya ini ada perubahan nantinya dalam diri mereka, sehingga mereka akan mempunyai pribadi yang lebih baik lagi. Dalam rencana Ibu ini tentu kita bisa bekerja sendiri ya, ada teman ya, kita harus berkolaborasi dengan teman. Kira-kira siapa yang akan membantu Ibu dalam melakukan rencana Ibu ini? Tentunya rencana ini tidak akan berjalan kalau kita tidak bersama dengan orang tua, dengan murid juga, dan juga rekan-rekan guru yang lain, sehingga kami bisa membimbing dan mendidik anak tersebut sehingga memiliki sikap yang dan nilai-nilai kebajikan tersebut. Berarti ada kolaborasi ya antara Ibu dan teman Ibu ya. Bagaimana tindak lanjutnya ke depan yang akan Ibu dilakukan? Mungkin di sini saya juga menjalankan kewajiban tadi, kemudian kepada murid, saya kemudian menjalin kolaborasi yang baik dengan orang tua murid tadi, pada rekan guru, kemudian juga semua untuk mendukung terciptanya lingkungan belajar yang aktif, positif, kondusif, sehingga membangun kesadaran inklusi anak. Kemudian kita juga mampu memberikan nilai-nilai kebajikan kepada anak. Oke, baik ya. Jadi kedepannya Ibu Wiwit akan terus menanamkan nilai-nilai kebajikan ya, sehingga timbul dari dalam diri mereka ya. Semoga murid-murid Ibu Wiwit nantinya menjadi pribadi yang lebih baik. Amin, amin. Itu yang saya harapkan sekali Pak. Kira-kira dari pembicaraan kita hari ini, apa yang Ibu Wiwit dapatkan atau rasakan? Alhamdulillah dengan saya bercerita, perasaan saya sedikit lebih lega Pak. Insya Allah saya bisa menghadapi hubungan saya dengan hati, supaya kedepannya mereka tidak jadi lagi, kemudian tidak berkelahi lagi dengan teman-teman bersekolah.
Alhamdulillah berarti Ibu Wit sudah menemukan langkah-langkah yang tepat ya. Semoga dapat diwujudkan ya, Ibu Wit ya. Insya Allah bisa diwujudkan ya Pak ya. Ada lagi yang Ibu Wit ingin sampaikan? Saya rasa cukup dulu ya Pak ya, cukup sekian. Terima kasih banyak. Mungkin saya sudah banyak menghabiskan waktu Pak Min. Jadi saya mohon maaf lah gitu Pak Min. Sama-sama Bu ya. Semoga pembicaraan kita hari ini ada manfaatnya, dan saya tentunya ingin mendengar cerita Ibu Wit selanjutnya bagaimana dari keberhasilan rencana Ibu Wit. Mungkin kita cukupkan ya untuk materi kali ini. Terima kasih ya Ibu Wit ya. Terima kasih. Semoga dapat diterapkan dengan baik ya. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Pak Min. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah melaksanakan bersama Ibu Wit ya. Ya alhamdulillah sudah dan berjalan lancar. Bagaimana perasaannya Pak Min? Lega, Alhamdulillah ya. bisa membantu Ibu Wit lega. Baiklah Pak Min. Setelah melakukan coaching bersama Bu Wit, ada beberapa wilayah yang saya siapkan. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan dalam coaching bersama Bu Wit terhadap indikator yang telah direncanakan Pak Min? Ketika saya melakukan coaching dengan Ibu Wit, saya menjalankan alur cerita ya, mulai dari tujuan, kemudian mengidentifikasi masalahnya, kemudian rencana aksi dari Ibu Wit, kemudian tanggung jawab atau komitmen Ibu Wit dalam melaksanakan rencana tersebut. Jadi sudah saya lakukan secara alur cerita. Jadi berdasarkan pengalaman saya sendiri dari tadi ya Pak Min ya, memang Pak Min sudah melakukan coaching sesuai alur cerita, dan kita tahu bahwa kita itu ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, serta tanggung jawab ya Pak Min ya. Baiklah Pak Min, kompetensi apa lagi akan Pak Min kembangkan setelah ini? Mungkin kompetensi yang akan lebih saya kembangkan lagi ini mengenai alur cerita, karena alur cerita ini kita seorang coaching harus benar-benar menguasai ya, sehingga pembicaraan kita benar-benar fokus. Mungkin itu. Baiklah ya Pak Min, sulit sekali, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Mungkin untuk hari ini setelah kita cukup yang dulu, saya diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Min. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wit. Waalaikumsalam Pak Min. Apa kabarnya Bu Wit? Alhamdulillah hari ini sepertinya kabar baik bisa Pak. Alhamdulillah, karena kesehatan itu utama ya. Iya. Bagaimana Ibu Wit hari ini akan melakukan coaching ya bersama ini ya. Tentunya saya sebagai pengamat akan melakukan penilaian terhadap coaching yang akan Ibu Wit lakukan ini ya, sesuai dengan rubrik penilaian. Berdasarkan alur cerita, menanyakan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Baiklah Ibu Wit, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ya kepada Ibu Wit sebelum melakukan coaching ya. Dari coaching yang akan Ibu Wit lakukan, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu Wit kembangkan? Nah, dari coaching hari ini yang ingin saya kembangkan itu adalah menggunakan aktif dari pembicaraan dengan yang baik dengan diri sendiri, dan juga bagaimana nanti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Dengan menggunakan aktif. Jadi mengajukan pertanyaan berbobot dan menggunakan aktif ya, yang bisa dikembangkan ya. Kemudian kompetensi secara spesifik apa yang akan Ibu Wit kembangkan dalam observasinya nanti? Tentunya sama ya Pak, saya ingin menggunakan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbeda. Kemudian jadi pertanyaan ketiga, indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu Wit lakukan dalam coaching bersama Ibu Wit ini? Tentunya nanti mampu mengarahkan dalam memberikan solusi atau langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah atau pada diri sendiri. Oke, terima kasih Ibu Wit. Saya kira cukup untuk saya dari observasi. Silakan Ibu Wit untuk melakukan coaching bersama. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Yasmini. Waalaikumsalam Bu Wit. Ya. Apa kabarnya hari ini Bu Yasmini? Alhamdulillah sehat Bu. Kita untuk diskusi. Apakah Ibu
sibuk Bu. Alhamdulillah sepertinya hari ini saya banyak waktu yang luang Bu ya ini. Sehingga mungkin kita bisa berbincang-bincang nantinya. Baiklah Bu, jadi begini Bu, saya ini ingin berbincang-bincang sebentar. Saya ini ada sedikit masalah. Kan saya ini wali kelas Bu, wali kelas. Jadi di kelas saya itu ada siswa yang sering sekali tidak masuk kelas, tidak masuk sekolah. Saya berpikir pertamanya dia tidak masuk dengan pelajaran saya, tapi ternyata di beberapa jam mata pelajaran saya juga tidak masuk. Jadi sebagai wali kelas saya khawatir dengan ini. Begitu ya Bu ya. Jadi ini mau mendiskusikan siswa Ibu yang sering tidak datang ke sekolah. Ya, bukan hanya mapel Ibu saja, mungkin dengan mapel-mapel guru yang lain ya Bu ya. Jadi baiklah Ibu Yasmini, setelah pembicaraan ini nanti apa yang Ibu harapkan? Yang saya harapkan pastinya saya berharap siswa saya yang tadi tidak masuk itu masuk lagi di sekolah. Jadi dia datang kembali ke sekolah mengikuti pembelajaran itu yang saya harapkan. Baiklah kalau seperti itu mungkin insya Allah nanti pembicaraan kita ini nanti ada membawa pemecahan masalah yang baik ya Bu ya. Nah Bu Yasmini, kalau menurut Ibu berada di posisi mana atau level berapa kondisi permasalahan si Ibu hadapi sekarang? Jadi untuk sekarang ini saya merasa berada di posisi level 3 Bu, karena anak tersebut benar-benar tidak masuk kelas, tidak sekolah. Begitu ya Bu ya. Dari ukuran tentang level 1 sampai 10 berarti termasuk lumayan rendah levelnya Bu ya. Nah, kira-kira yang Ibu inginkan naik ke level berapa? Saya sebagai wali kelas pastinya berharap semua siswa saya itu baik semua, jadi menjadi lebih baik ya Bu ya. Tapi melihat dari kondisi real yang ada di sekolah, di posisi level 8 itu saya rasa cukup baik. Tapi benar sekali Bu ya, harus melihat kondisi real yang terjadi di sekolah. Nah, kira-kira dari permasalahan tersebut apa yang akan Ibu lakukan untuk dapat membuat siswa Ibu itu kembali lagi ke sekolah? Pertama-tama saya berpikiran untuk melakukan home visit ke rumah anak tersebut. Jadi dengan home visit ini saya sempat berbincang dengan guru BK apakah bisa saya melakukan home visit kepada siswa tersebut, dan guru BK itu mengatakan ya itu akan jauh lebih baik. Kenapa? Karena dengan home visit orang tuanya ini kan tahu kondisi siswanya itu tidak sekolah, karena siswa tersebut bisa saja kan dari rumah berangkat ke sekolah tapi tidak sampai ke sekolah begitu. Jadi siswa tersebut dari rumah berangkat ke sekolah, tetapi tidak sampai-sampai dia ke sekolah Bu ya. Iya, seperti itu. Nah itu yang dijelaskan tadi adalah langkah-langkah pertama yang akan Ibu lakukan kan. Kira-kira ada rencana lain yang akan Ibu Yasmini lakukan? Kalau untuk rencana lain sebenarnya saya juga sudah membuat perencanaan. Yang pertama, saya kan lingkungan itu sudah punya keyakinan jelas. Nah, saya merencanakan juga untuk merevisi ulang keyakinan tersebut. Nah, di sini nanti saya akan memilih siswa saya itu memasukkan poin masalah kehadiran di keyakinan kelas tersebut, sehingga nanti menjadi katakanlah pilihan buat mereka. Nah, kemudian saya juga merencanakan akan membuat kartu kontrol. Kartu kontrol ini nanti setiap mereka masuk di pembelajaran itu akan ditandatangani oleh mata pelajaran yang ada di kelas. Nah, ketika mereka masuk, saya akan tahu dari kartu kontrol yang ada di. Jadi luar biasa sekali ya.
dari langkah-langkah tadi menurut Ibu Yasmini mana yang akan lebih dahulu akan dilakukan? Kalau dari ketiga tadi yang akan saya lakukan pertama-tama ini adalah positif, menempatkan yang menjadi positif, biar saya bisa berkolaborasi dengan orang tuanya. Benar-benar nanti yang saya dapatkan itu data akurat anaknya seperti apa, dan orang tuanya juga tahu nanti kondisi anaknya seperti apa, dan kita bisa berdiskusi untuk mencari solusi untuk masalah anak tersebut itu, Bu. Ya, benar-benar wali kelas yang luar biasa, yang mantap. Nah, Ibu Yasmini, kira-kira siapa yang akan Ibu ajak berkolaborasi nantinya untuk melakukan kolaborasi? Saya akan berkolaborasi pertama dengan kemudian juga akan Oh iya, jadi itu berkolaborasi itu sangat penting ya. Terus dari percakapan kita ini apa yang menjadi komitmen dan tanggung jawab itu? Kalau saya selaku wali kelas, saya bertanggung jawab memberikan siswa tersebut kelas kembali ke sekolah lagi dan ikuti pembelajaran. Alhamdulillah Bu ya, akhirnya bisa menemukan solusi dari perbincangan kita ini tadi, sehingga langkah-langkah yang akan Ibu lakukan dalam menyelesaikan masalah ini yang Ibu hadapi. Nah, saya mau bertanya nih Bu, bagaimana perasaan Ibu Yasmini setelah melakukan diskusi ini? Jelas lega Bu. Kenapa? Karena paling tidak ada rencana-rencana yang bisa saya lakukan, katakan usaha yang bisa saya lakukan dalam waktu dekat, biar siswa saya itu bisa kembali lagi ke sekolah. Alhamdulillah, semoga dimudahkan ya Bu ya. Baik Ibu, untuk perbincangan hari ini mungkin kita tutup saja Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu ya untuk berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wit. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu Wit, coachingnya tadi berjalan dengan lancar? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya, berdasarkan hasil pengamatan saya tadi memang Ibu Wit bisa melakukan coaching dengan baik ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu Wit ya setelah pasca partisipasi ya. Kira-kira apa yang Ibu Wit lakukan bersama Ibu di dalam? Tentunya saya tadi sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur filter, kemudian videonya akan bicarakan, identifikasi, mengidentifikasi permasalahan. Tentunya coach juga merancang rencana aksi dan akan melaksanakan dengan tanggung jawab rencana aksi yang telah ditetapkan. Kemudian saya juga telah menggunakan tip, kemudian sudah melakukan pertanyaan berbobot, kemudian juga sudah mencari langkah-langkah solusi dari langkah-langkah tersebut. Oke, memang dari hasil pengamatan saya tadi, Ibu Wit memang sudah melakukan coaching ya berdasarkan alur cerita ya. Dilihat tadi ada tujuan pembicaranya, kemudian Ibu Wit identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksi yang akan dilakukan di UPS ini, kemudian tanggung jawab untuk melakukan gitu. Jadi memang kalau saya perhatikan sudah melakukan sesuai dengan alur cerita. Mungkin untuk hari ini sudah selesai coaching ya. Semoga kedepannya Ibu Wit dapat melakukan dan membimbing lagi dengan baik. Terima kasih ya Bu ya.